Hai, selamat datang di video tentang digital subscriber line. Siapa sih di sini yang tidak suka internet yang cepat dan kekinian? Dalam video ini kita akan menjelajahi dunia digital subscriber line dan mengungkap rahasia di balik koneksi internet yang super kencang. Sebelum lebih jauh menjelajahi dunia digital subscriber line atau DSL, yuk mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 2 mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Kami dari Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Isma Nurul Syakbani, dan ini adalah kedua rekan saya yang bernama Agung Rizky Jamas dan Sukira. Mari mengenal DSL. DSL atau Digital Subscriber Line adalah teknologi ajaib yang mengubah cara kita terhubung dengan internet. Dengan DSL, kita bisa menikmati kecepatan internet yang luar biasa tanpa harus bergantung pada teknologi lama, seperti dial-up. DSL telah merevolusi dunia komunikasi digital. DSL menggunakan jalur telepon konvensional untuk mentransmisikan data digital dengan kecepatan yang mengesankan. Saat kita menggunakan DSL, data digital dikirim melalui saluran telepon yang ada. Tapi jangan khawatir, DSL menggunakan frekuensi yang berbeda dari suara telepon, sehingga kita bisa menelpon dan berselancar di internet secara bersamaan. DSL adalah koneksi berkecepatan tinggi yang jauh lebih cepat. DSL banyak tersedia daripada kabel karena menggunakan saluran telepon umum. Rata-rata kecepatan unduh mulai dari 5 bits per second hingga 100 bits per second. Ada beberapa jenis DSL, Digital Subscriber Line, yang menarik yang dapat kita temui. Pertama, ada DSL asimetris atau ADSL, yang merupakan jenis DSL yang paling umum digunakan. DSL ini memberikan kecepatan unduhan yang lebih tinggi daripada kecepatan unggahan. Ini ideal untuk aktivitas seperti streaming video, mengunduh konten, dan menjelajahi web dengan cepat. Selanjutnya, ada DSL simetris atau SDSL yang menawarkan kecepatan unduhan dan unggahan yang sama. DSL ini cocok untuk pengguna yang membutuhkan kecepatan yang konsisten, baik untuk mengunduh maupun mengunggah data. Ini ideal untuk bisnis dan aplikasi yang membutuhkan komunikasi dua arah yang cepat. Dan jangan lupakan VDSL atau Very High Byte Rate DSL, yang merupakan varian DSL dengan kecepatan yang super cepat. Dengan VDSL, kita dapat menikmati kecepatan unduhan dan unggahan yang sangat tinggi, membuatnya ideal untuk aktivitas yang membutuhkan koneksi yang cepat, seperti streaming video 4K, gaming online, dan layanan streaming musik. Digital Subscriber Line ini teknologi yang mampu menyediakan benefit yang lebih tinggi ke rumah-rumah atau perusahaan dengan menggunakan media kabel telepon. Umumnya, kecepatan download dari DSL adalah sekitar 128 KB per detik hingga 24.000 KB per detik. Namun, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asupan seperti modem agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Teknologi DSL ini membawa dua sinyal analog serta sinyal digital pada satu kabel.
Sinyal digital digunakan untuk komunikasi data, dan sinyal analog digunakan untuk komunikasi suara. DSL akan mengoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data, dan bekerja dengan menggunakan modem khusus atau yang sering disebut dengan modem DSL. Modem DSL digunakan untuk membaca data tersebut dan kemudian mengirimkan melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel telepon. DSL memanfaatkan frekuensi tinggi untuk mengirim data dan frekuensi rendah. DSL memiliki keuntungan kekinian yang membuatnya begitu menarik. Kecepatan yang tinggi memungkinkan streaming video HD, bermain game online tanpa lag, dan mengunduh konten dengan cepat. DSL juga memberikan koneksi yang stabil dan handal, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang pemutusan koneksi yang mengganggu pengalaman internet kita. Dengan DSL, kita dapat terhubung dengan dunia digital secara mulus dan menikmati segala macam konten dengan kualitas yang optimal. Selain kecepatan dan keandalannya, DSL juga menawarkan keuntungan lain yang sangat menggoda. Salah satunya adalah ketersediaan luas. DSL tersedia di banyak daerah di seluruh dunia, sehingga kita dapat mengakses internet dengan cepat tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Ini menjadikannya pilihan yang sangat populer bagi banyak orang yang ingin menikmati kecepatan internet yang tinggi tanpa harus bergantung pada teknologi yang mahal atau sulit dijangkau. DSL juga memiliki keunggulan biaya yang signifikan dibandingkan dengan beberapa teknologi internet lainnya. Jika kita membandingkannya dengan serat optik, misalnya, DSL cenderung lebih terjangkau dalam hal biaya instalasi dan bulanan. Ini menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi individu, keluarga, dan bahkan bisnis kecil yang ingin menjelajahi dunia internet dengan cepat tanpa harus merogoh kocek lebih dalam. Masalah pada penggunaan DSL diantaranya adalah panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. Selain itu, terdapat banyak load coil dan break tabs pada saluran telepon. Tak hanya itu, pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapat layanan dan pemecahan masalah, berarti birokrasi yang panjang dan lama. Terdapat informasi teknis sukar diperoleh, kurang tenaga terlatih untuk memasang perangkatnya. Selain itu, masalah pada penggunaan DSL, instalasinya hanya mendukung OS tertentu misal Windows dan Mac OS, tapi tidak mendukung Linux. Selain itu, masalah pada penggunaan DSL adalah interupsi layanan sering terjadi dan selalu terhubung dengan LAN atau Local Area Network, sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan. Terima kasih telah menonton video yang mengagumkan ini tentang Digital Subscribe Line. Kami berharap Anda menikmati perjalanan kita melalui dunia internet yang cepat dan kekinian. Semoga video ini telah memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk mengoptimalkan penggunaan DSL Anda. Ingatlah, DSL bukan hanya tentang koneksi internet. Ia adalah pintu gerbang ke dunia pengetahuan, hiburan, dan konektivitas global. Mari kita jadikan internet sebagai alat untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.